Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, para praktisi maritim yang saya banggakan, hadir kembali bersama kami, Saifuddin Tahir, Solusi Maritim dalam channel Sinau Kapal. Kawan-kawanku, kita pasti mengenal apa itu tugboat, atau apa itu namanya kapal tunda. Tugboat dan kapal tunda. Seiring perjalanan operasional kapal tunda, maka kapal tunda itu akan mempunyai suatu penurunan, ya. Tadinya pada saat dibangun, kapal tunda itu mempunyai performa yang bagus. Dan seiring dengan panjangnya waktu, maka kapal tunda itu mengalami penurunan performanya. Penurunan waktu umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, bahkan 10 tahun, 15 tahun, menurun terus performan daripada kapal tunda. Bila tidak kita lakukan maintenance yang bagus, semakin menurun. Nah, penurunan-penurunan ini bisa diupayakan melalui perawatan yang baik, ya. Tentunya kita akan mengeluarkan biaya-biaya perawatan yang baik. Nah, salah satu upaya untuk bisa mengembalikan fungsional daripada kapal tunda ini dengan melakukan rebuild atau membangun kembali, mengupayakan performa kapal tersebut menjadi lebih bagus lagi. Nah, kali ini saya akan berbagi apa sih pengaruhnya rebuild pada kapal tunda, ya, atau tugboat, ya. Seperti kita ketahui bersama, kapal tunda itu beroperasi pada beberapa sektor, misalnya sektor logistik di pelabuhan atau sektor transportasi logistik di offshore di tengah laut, ya. Dalam industri galangan kapal dia dipakai untuk memasukkan kapal ke dalam galangan atau mengeluarkan kapal dari galangan. Dalam sektor pertambangan dia membantu proses eksplorasi di tengah laut. Di pelabuhan ada namanya harbor tug, ya, mengupayakan aktivitas-aktivitas yang ada di pelabuhan. Nah, secara singkat, bahwa tugboat ini memang digunakan untuk logistik. Yang lebih sering di Indonesia trending saat ini digunakan untuk menarik tongkang, ya, tongkang batu bara, tongkang nikel, ya, atau tongkang opminya, oil bass, ya. Dan juga digunakan untuk melakukan bongkar muat, ya, bongkar muat itu apa namanya eh, tugboat. Kemudian dilakukan untuk membantu kapal-kapal yang melakukan manuver di daerah yang sempit, ya, seperti di pelabuhan. Itu adalah tugboat. Eh, Daerah sempit lagi sungai. Sungai-sungai itu dipakai untuk mengoperasikan kapal tongkang batu bara dibawa dari hulu sampai ke hilir, ya, atau sampai ke pantai, ya, atau sampai ke dermaga, ya, atau near shore operation, ya, near shore operation. Itulah kegunaan daripada tugboat, ya.
Bagi kapal takbut ya, umur itu bukan satu-satunya faktor penentu nilai ya. Umurnya kadang kapal takbut umurnya tua, nilainya tinggi. Ada takbut yang umurnya muda, nilainya rendah. Jadi umur itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan nilai daripada kapal takbut itu. Di kapal-kapal takbut, usia kapal tidak terlalu krusial. Kapal takbut usia itu tidak terlalu krusial dibandingkan dengan kapal-kapal kargo seperti tanker ya. Tanker nilai usia itu menjadi sangat krusial ya. Kapal penumpang ya, apa namanya, usia itu menjadi faktor yang krusial. Nah, sedangkan di kapal takbut ini faktor utama adalah performa ya, performa atau kehandalan operasional kapal. Efisiensi adalah merupakan apa namanya faktor utama ya. Kapal takbut yang menjadi faktor utama dari performa ini adalah mesin induk. Kalau kapal takbut mesin induknya bagus, maka dibilang performanya bagus. Mesin induk jelek, itu rusak, maka performanya juga tidak bagus. Jadi kawan-kawanku semua, bahwa kapal yang namanya kapal tunda, ya, kapal yang namanya kapal tunda ini, mesin induk menjadi apa namanya, menjadi uh, saya bilang menjadi andalan utama, ya. Bila mesin induk mengalami penurunan performa, maka jika kita melakukan rekondisi ya mesin induk tersebut atau ya katakan mengganti baru mesin induk tersebut, maka dipastikan kapal tunda tersebut akan nilainya naik secara signifikan. Dipastikan pasti naik secara signifikan. Jadi faktor pertama namanya faktor performa mesin induk. Faktor kedua terkait dengan konsumsi bahan bakar ya, konsumsi bahan bakar. Kapal yang dilakukan rebuild yang terkait dengan efisiensi ya, mengirit bahan bakar, maka kapal tersebut dipastikan akan lebih ekonomis dan lebih menarik untuk digunakan. Sehingga nilai jual daripada kapal tunda akan juga naik. Jadi kalau konsumsi bahan bakarnya ngirit, dipastikan nilainya juga akan naik. Yang faktor yang ketiga yang menjadi penentu juga atau yang perlu diperhatikan kita yaitu sistem kemudi dan sistem propulsi. Sistem ini digunakan untuk melakukan manuver. Kapal tunda dibutuhkan manuver yang bagus. Semakin bagus manuvernya, maka semakin nilainya juga semakin mahal. Faktor berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu sertifikat kelas. Sebuah kapal tunda akan semakin mudah disewa
di charter karena memiliki sertifikat yang maintain, yang valid, ya. Sertifikat klasifikasi yang valid mengakibatkan mudah untuk mendapatkan asuransi, ya, mempermudah charter dan asuransi. Nah, ini satu lagi yang paling penting juga dari beberapa faktor bahwa eh, kondisi daripada konstruksi kapal tunda. Kalau konstruksinya masih bagus, lambungnya tidak tipis, frame-nya bagus, web frame-nya bagus, deck-nya bagus, struktur lambungnya bagus. Dan kita lakukan perbaikan, maka dipastikan kapal tunda tersebut akan tahan lama, mempunyai waktu yang lebih lama, safety, dan bisa dipercaya oleh pasar. Akibatnya apa namanya, kapal tunda tersebut menjadi marketnya bagus, nilainya juga akan naik. Jadi kawan-kawanku semua, apa sih sebenarnya keuntungan daripada rebuild pada kapal tunda? Ya, kapal tunda yang dilakukan rebuild adalah tetap, ya, kapal tunda dikategorikan sebagai kapal kecil, ya, hasil rebuild dengan upgrade yang secara menyeluruh. Jangan merebuild hanya mesinnya doang, tetapi tidak yang faktor-faktor yang lain, ya. Harus dilakukan rebuild secara menyeluruh. Hal ini sangat diminati oleh pasar. Nah, keuntungannya yaitu keuntungan untuk melakukan rebuild ini sangat banyak pada kapal tunda. Kita bandingkan sekarang membangun kapal tunda yang baru itu butuh waktu 6 sampai 12 bulan untuk membangun kapal baru. Sementara rebuild tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Bahkan kalau bangun baru bisa lebih dari 12 bulan. Bisa 18 bulan kalau itu tidak well planning. Kita kembalikan ke rebuild. Rebuild butuh waktu sekitar hanya sekitar 1 bulan kalau itu apa itu crash program, sampai 3 bulan lah itu tergantung, ya. Nah, dan dalam waktu 1 bulan sampai 3 bulan itu kapal tunda sudah siap beroperasi, ya. Ya, itu karena kita melakukan well planning. Keuntungan berikutnya efisiensi biaya, lebih murah. Mesin baru dan direkondisi itu BBM-nya diperkirakan akan mengirit atau menghemat BBM sekitar 10 sampai 20%. Kalau kita efisien ini maka mengurangi downtime, ya. Downtime itu kapal tidak beroperasi atau tidak disewa. Dan dengan rebuild pada kapal tunda ini akhirnya lebih kompetitif, ya, uh, lebih marketable dari sektor charter atau sewa. Banyak pengguna-pengguna seperti pelabuhan, ya, Palindo, operator-operator untuk tambang, ya, galangan kapal, ya, kontraktor-kontraktor proyek
mensyaratkan kondisi kapal tunda yang handal, kondisi teknisnya bagus, ya, operasionalnya bagus. Mereka tidak melihat usia, tidak melihat usia daripada kapal tunda. Kapal tunda yang usianya sekitar 20 sampai 25 tahun masih bisa disewa jika performanya dan dokumentasi daripada rebilnya bagus. Bahkan usia 30 tahun mungkin masih bisa bagus untuk disewa. Jadi kami sampaikan semacam apa namanya summarizing ya atau ringkasan bahwa kalau kita melakukan rebuild pada kapal tunda, pasca rebuild ini akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap nilai kapal. Contohnya, mengganti mesin induk misalnya Caterpillar, kita ganti Kamin atau Mitsubishi misalnya, dan banyak lagi mesin-mesin lain ya. Maka nilai daripada kapal tunda tersebut naik menjadi 20 sampai 30%. Ya, itu. Perbaikan total terhadap sistem propulsi mulai dari gearbox sampai poros dan steering tube paling-paling dan hidrolisnya itu bisa menambah sampai 10-20%. Kemudian membuat minta sertifikasi ulang dan dapat tambahan asuransi bisa menambah sekitar kalau tidak salah 5 sampai 10%. Dilakukan si trial dan hasilnya bagus, performanya naik 10 sampai 15%. Ya, itu adalah nilai pasar pada saat pasca rebuild. Nilai pasar tunda, kapal tunda pada saat pasca rebuild. Ya. Sebagai contoh misalnya kapal tunda panjangnya 24 meter. Buatan tahun 2000 ya. Direkondisi. Artinya secara menyeluruh ya beberapa item tadi. Dan termasuk ganti engine. Nilainya katakan pada saat itu 2,5 miliar. Bisa menjadi 4,2 miliar. 3,8 sampai 4,2 miliar. Jadi kawan-kawan, kesimpulan daripada rebuild pada kapal tunda ini, kapal tunda akan lebih ekonomis dan strategis. Biaya investasi yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan kita membeli kapal baru atau membangun kapal ya. Nilai jualnya memang masih bagus, tinggi ya. Kemudian bisa mendukung proyek-proyek yang jangka pendek, nggak perlu menunggu waktu yang panjang. Dan yang lebih penting lagi, biaya yang kita tanamkan, yaitu return of investment sangat cepat kembalinya. Itulah yang bisa kami berikan. Semoga rebuild karena kapal tunda ini bisa menjadikan wawasan pada kita, kawan-kawan operator dan pemilik kapal tunda. Semoga ini bisa menjadikan kita ke depan menjadi pilihan terbaik yang bisa kita upayakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.